Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Olewardani dengan NIM 242410102074. Saya dari kelas pemrograman web B. Nah, di sini saya membuat sebuah website. Ini codingnya, teman-teman. Website yang saya buat itu website ini pengelolaan alat-alat elektronik, di mana kita di sini menggunakan frameworknya tuh pakai Laravel. Terus habis itu di sini tanpa database. Jadi kita cuman pakai array, di mana arraynya tuh ini di bagian ini, di listannya ini. Jadi nanti ada sebuah kayak layar khusus di websitenya itu, isinya tuh tentang pengelolaan. Nah, di dalam pengelolaannya ada ini. Habis itu di bagian profil juga, karena belum pakai database, jadi di sini saya menggunakan list itu tadi atau list array itu tadi, sama seperti yang bagian atasnya ini. Nah, habis itu kita di sini menggunakan framework Laravel tanpa database. Terus kita menggunakan build template sesuai yang diminta oleh soal. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita cek yang lain dulu. Ini pertama di bagian app. Di bagian app kan yang diminta di bagian sini ada page controller. Nah, ini page controllernya, teman-teman. Jadi si page controller itu dia tuh kayak otaknya gitu loh. Jadi kayak misal nanti di halaman depan ada username dan password yang harus dimasukin. Nah, codingannya tuh, proses utamanya tuh ada di page controller ini. Begitu juga dengan list yang ada, yang isinya tuh begitu juga dengan isinya list dan profil-profil lain itu ada di bagian page controller ini. Oke, langsung lanjut menuju resource. Nah, karena di sini kan tadi yang diminta udah di page controller, habis itu di sini ada di bagian resource. Nah, resource itu kita diminta untuk membuat bagian komponen sama layout juga. Nah, di komponen ini ada footer sama navbar. Nah, ini fungsinya apa? Jadi nanti kalau misalkan webnya jadi gitu kan, webnya bisa di-run, bakal ada navbar bagian atas sama footer bagian bawah. Nanti bakal aku tunjukin. Habis itu di sini ada app blade juga, dia tuh ngatur ini, ada badinya, navbarnya tuh warnanya apa, itu diatur di bagian app blade ini tadi. Sesuai yang aku bilang di awal, ini menggunakan template blade itu tadi. Habis itu di dashboard juga tampilan dashboard seperti apa, bagian dashboardnya pakai background colornya apa, stylenya apa. Nah, itu kita ngaturnya di bagian sini, di bagian dashboard sendiri, di bagian view-nya. Jadi kayak tampilannya tuh diaturnya di sini, teman-teman. Habis itu di sini ada login blade juga. Nah, ini fungsinya juga sama. Jadi di bagian view itu dia ketampilan webnya. Kalau page controller dia di bagian page controlnya, di bagian dia otaknya. Jadi kayak array isi-isi yang mau ditampilin di situ itu codingan otaknya tuh ada di bagian page controllernya. Nah, di bagian login blade-nya ini dia di bagian view-nya, di bagian resource, terutama di bagian view, dia tuh cuma tampilannya. Tapi di sini penting karena kan misal ada otaknya tapi tampilannya amburadul kan juga masalah ya. Maka dari itu di sini ada bagian ini. Habis itu ada profil juga. Nah, ini judulnya nanti ada profil pengguna. Habis itu aku juga manggil gambar buat memper real gitu loh, biar si profilnya tuh kelihatan real, teman-teman. Habis itu di sini ada welcome blade-nya juga. Ini emang bawaan dari Laravel-nya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini juga ada route. Nah, webnya. Di sini tuh dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak alur gitu loh. Jadi nanti itu kita bakal login, habis login kita bakal login submit. Nah, habis login submit kita bakal masuk ke dashboard, habis itu kita bakal masuk ke pengelolaan, habis itu kita bakal masuk ke profile gitu. Di bagian route-nya tuh gitu maksudnya di sini, gampangnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung nyoba webnya. Terminal, new terminal, terus kita ketik php artisan server, enter, coba. Nah, gini. Jadi kalau yang teman-teman lihat di bagian depan login, form login sama form login kotak ini, dia tuh ini navbarnya diatur di bagian ini. Navbar ini
ini nanti outputnya dia bakal ke sini, bakal ke atas sini. Begitu juga dengan footernya, dia bakal ke sini outputnya. Habis itu yang bagian username ini masuk-masukinya itu diaturnya di page controller itu tadi. Jadi misal kita masukin Sinta gini ya, Sinta. Oh sorry gini, Sinta. Terus passwordnya aku kasih 123 ini. Terus kita login. Nah, jadi di tampilan awal ini kan masuknya dashboard. Nah, di dashboard ini gimana kok bisa ada selamat datang Sinta, senang melihatmu di website alat elektronik. Itu tadi diatur di bagian dashboard, teman-teman, di codingan dashboard. Coba kita buka ya. Nah, ini. Selamat datang. Jadi kayak teksnya tuh ada di sini gitu. Habis itu karena ini kan kita dimintanya dari soal UTS-nya kan harus bisa ngikutin si username-nya. Misal ya, maksudnya gimana? Jadi misal aku login sebagai Sinta. Di bagian sini aku harus bisa ngebuat si websitenya itu juga nampilin namaku, nama user yang aku pakai login itu tadi. Nah, itu udah udah terrealisasikan di sini. Habis itu kita bisa klik dilihat pengelolaan atau langsung ke pengelolaannya. Coba kita balik ke dashboard dulu. Nah, ini kan tampilan dashboard di tampilannya diaturnya di bagian dashboard Blade PHP tadi kan. Habis itu kita klik di pengelolaannya. Nah, ini bentuk kan tadi di bagian page controllernya itu udah ada tadi page controller app. Nah, ini kan sistem, ini kan udah di list tuh, list array sesuai yang diminta sama soal. Nah, bentuknya tuh begini teman-teman, bentuknya tuh begini. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi urut ada laptop Asus TUF, headset Logitech gitu-gitu. Jadi itu emang udah disetting di bagian controllernya. Makanya aku bisa bilang si page controller itu masuk ke otaknya codingannya karena dia isinya tuh ada di sini kayak gitu gampangannya ya. Habis itu setelah itu kita masuk ke bagian profil. Nah, di sini profilnya itu karena kita belum pakai database, aku awalnya agak kesusahan. Kenapa? Karena kalau setiap kita mau masuk, otomatis nomor telepon, usia, bergabung itu kan menyesuaikan sama yang user punya kan. Tapi karena ini terbatas, kita nggak bisa pakai DB, jadi yang otomatis keisi itu cuma di bagian username-nya aja. Jadi nanti kalau misal kita masukin namanya, misal namanya tuh Jaehyun, ya otomatis username-nya jadi Jaehyun gitu. Tapi status akun sampai bergabungnya itu jadi status akun sampai bergabung di 2025 ini, dia tuh udah include, udah di sini udah di istilahnya udah ditulisin di sini gitu. Jadi itu emang nggak bisa diubah kecuali kita emang pakai database gitu. Karena kita belum nyampe ke database-nya, makanya hasilnya cuman profil di bagian ini gitu. Nah, navigation bar-nya, navbar sama footer ini bentuknya. Jadi di atas tuh ada alat elektronik, dashboard, pengelolaan sama profilnya. Di bawahnya ada kayak copyright gitu, ada 2025 pengelolaan elektronik kayak gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa paham alurnya itu gampang. Cuman yang bikin agak susah itu kadang kalau misalkan ada error di sini, yang aku rasain tadi tuh awal-awal tuh di bagian login itu navbar ini tetap nampilin semuanya. Jadi nggak harusnya kan judul aja sama login page gitu ya, itu nggak, di navbar itu nampilin semua, jadi langsung include sama profil dan lain-lain. Nah, itu agak trouble di situ, kurang lebih kayak gitu sih di bagian page controllernya juga. Jadi yang penting kalau kita tahu alurnya, namespace ini sampai kita masukin ke class. Kalau misalkan kalian udah ikut PBO pasti gak asing lagi sama bagian-bagian ini. Jadi bisa dibilang bagian web ini susah gampang, karena belum ada database-nya juga. Jadi emang terbatas kita di sini ngejelasinnya. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa aku jelasin di waktu 10 menit yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.